Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada berbagai macam teknik di Jujutsu Kaisen seperti teknik barir, teknik summoning Shikigami, teknik bawaan atau init teknik, teknik terusan, teknik domain, dan juga teknik maksimum. Yap, di video kali ini Abdikos akan membahas yang terakhir, yaitu teknik maksimum. Mengingat Uraume juga sempat menggunakan teknik ini di chapter 215. Seperti apa teknik maksimum itu dan siapa saja pengguna teknik maksimum di Jujutsu Kaisen? Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Pertama, apa itu teknik maksimum? Pada dasarnya, teknik maksimum adalah teknik maksimal dari teknik bawaan seorang penyihir. Jadi harusnya hampir semua penyihir yang punya teknik bawaan bisa melakukan teknik maksimum. Tapi kenyataannya hanya sedikit penyihir yang pernah menggunakan teknik tersebut karena memang teknik ini sangat sulit dilakukan. Jadi daripada mempelajari teknik maksimum dari teknik bawaan mereka, para penyihir lebih memilih menggunakan teknik terusan atau bahkan langsung loncat ke teknik domain expansion. Ada dua tipe teknik maksimum, yaitu teknik maksimum output yang mengandalkan output sebagian besar energi kutukan penggunanya, dan yang kedua teknik maksimum asli, yaitu teknik maksimum yang tidak hanya mengandalkan energi kutukan yang besar tapi juga pengetahuan lebih mendalam mengenai teknik kutukan mereka. Dan ya, teknik maksimum ini adalah teknik terkuat kedua setelah domain expansion, yang membuat teknik maksimum spesial adalah penggunanya bisa menggunakan teknik ini di luar domain expansion. Jadi tidak perlu repot-repot membuat barir domain untuk melakukan teknik ini. Berikutnya kita bahas beberapa teknik maksimum yang pernah digunakan di Jujutsu Kaisen. Kedua, teknik maksimum winking. Ini adalah teknik maksimum dari teknik manipulasi darah milik klan Kamo. Namun sayang belum ada Kamo yang terlihat bisa menggunakan teknik ini. Mereka yang terlihat bisa menggunakannya adalah para dead painting, lebih tepatnya dua dead painting, yaitu Choso dan Eso, yang memang punya darah Kamo hasil percobaan di tubuh mereka dengan teknik darah yang sangat beracun. Choso dan Eso mampu membentuk darah tersebut menjadi sayap lebah. Sayap ini bisa menyerang target layaknya peluru kendali, di mana target akan dikejar oleh teknik darah sampai kena. Jadi tidak ada cara lain untuk mengalahkan teknik ini kecuali dengan menangkis menggunakan benda lain atau bergerak sangat cepat untuk menjauh hingga di luar jangkauan winking, atau langsung menyerang sumber winking itu sendiri. Teknik maksimum winking lebih kuat saat digunakan Eso karena darah Eso adalah turunan dari teknik rot alias teknik darah membusuk. Sementara saat digunakan Choso, tekniknya memang tidak begitu beracun, tapi pergerakan darahnya lebih cepat karena maksimum winking digunakan bersamaan dengan teknik manipulasi darah kamu. Ketiga, teknik maksimum output Azure Glow. Teknik maksimum ini agak unik karena ini adalah teknik maksimum dari teknik turunan Gojo, yaitu Blue, yang mana kita tahu kalau Blue adalah turunan dari teknik dasar Gojo, yaitu Limitless. Selain itu, kita tahu kalau biru adalah warna dasar dari energi kutukan di hampir semua penyihir termasuk Gojo, di mana warna biru ini menandakan kalau energi kutukan tersebut bersifat negatif karena memang pada dasarnya energi kutukan itu berasal dari energi negatif. Nah, dengan mengaplikasikan energi negatif ke teknik limitlessnya, Gojo mampu menarik suatu objek dalam gravitasi semu karena memang teknik Gojo mampu menghapus ruang, sehingga objek yang menempati ruang di dekatnya akan dipaksa tertarik untuk mengisi ruang yang telah dihapus Gojo. Memang agak sulit memahaminya, namun simpelnya sebut saja teknik biru Gojo sebagai teknik yang mampu menarik objek. Nah, teknik maksimum Azure Glow ini adalah teknik maksimum dari teknik penghapusan ruang milik Gojo Satoru yang menggunakan energi negatif, yaitu Gojo tidak hanya menghapus ruang tertentu tapi menghapus semua ruang di sekitarnya, sehingga semua yang ada di sekitar Gojo akan ditarik menuju kehancuran. Jadi semacam teknik meledakkan diri black hole milik Yugi, namun tidak sampai membunuh Gojo karena ruangan dia dilindungi oleh Limitless. Cara untuk lolos dari teknik ini adalah lari dari jarak gravitasi semu Gojo sejauh mungkin. Keempat, teknik maksimum output Dead Calm. Yap, ini adalah teknik maksimum terbaru yang keluar di chapter 215. Sebenarnya teknik ini hampir mirip dengan teknik embun beku milik Uraume, namun bedanya menggunakan output energi maksimum. Buat yang tidak tahu, nama asli teknik Uraume adalah Ice Formation, di mana dia bisa membuat atau memanipulasi es. Nah, Dead Calm ini bukan memanipulasi es, tapi Uraume membuat es itu sendiri, yaitu dengan menyemburkan hawa dingin ke area sekitar hingga area tersebut membeku secara instan, di mana Dead Calm
mampu membakukan Maki Zenin yang tubuhnya sangat kuat dengan batasan surgawi. Sampai Sukuna dan Uraume kabur, Maki tidak terlihat mampu keluar dari Dead Calm Uraume. Meski Abdikos yakin Maki tidak akan mati, tapi membuat Maki tidak bisa bergerak untuk sementara waktu adalah sesuatu yang luar biasa. Kelima, teknik maksimum Meteor. Nah, kita masuk ke teknik maksimum yang sangat powerful milik roh kutukan kelas spesial Jogo. Buat yang tidak tahu, nama asli teknik Jogo adalah Disaster Flame alias api bencana. Teknik ini memungkinkan Jogo untuk memproduksi berbagai macam bencana yang menghasilkan api seperti bencana kebakaran atau bencana gunung meletus. Nah, teknik maksimum dari api bencana Jogo ini adalah api meteor yang dia keluarkan dengan energi kutukannya. Jadi ini bukan murni meteor yang ditarik dari ruang angkasa layaknya Fujitora, melainkan gumpalan api raksasa yang berbentuk seperti meteor dari energi kutukan Jogo. Teknik ini sangat-sangat powerful, bahkan mampu menghancurkan beberapa bagian wilayah Shibuya. Sukuna sendiri mengatakan kalau dia pasti akan cedera jika sampai terkena teknik ini. Namun Sukuna bergerak super cepat untuk menghindari teknik maksimum meteor. Keenam, teknik maksimum Uzumaki. Ini adalah teknik maksimum terkuat yang pernah ada di Jujutsu Kaisen, yaitu teknik maksimum dari teknik manipulasi roh kutukan milik Geto Suguru. Geto mampu mengumpulkan semua roh kutukan yang dia miliki dalam satu padatan khusus bernama Uzumaki. Total yang dipadatan Geto adalah 4.461 roh kutukan. Ini jumlah yang luar biasa banyak dan akan digunakan Geto untuk menyerang dalam satu serangan. Geto yakin kalau Yuta pasti akan mati saat terkena teknik ini. Namun Yuta membangkitkan potensi terkuat dari Ratu Kutukan Rika Orimoto, membuatnya mampu menembakkan energi blast yang membasmi roh kutukan secara instan. Geto pun kalah saat adu serangan dengan Yuta dan Rika, termasuk kehilangan semua roh kutukan yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Dan setelah tubuh Geto diambil alih Kenjaku, Kenjaku kembali mengumpulkan roh kutukan dari seluruh dunia, termasuk roh kutukan kelas spesial Ganesha. Dari sinilah Kenjaku memahami esensi dari teknik Uzumaki milik Geto, yang tidak hanya sekedar memadatkan ribuan kutukan dalam satu tempat lalu membuat mereka menyerang secara bersamaan, melainkan ada rahasia di mana Kenjaku mampu mengekstrak teknik dari roh kutukan kelas 1 ke atas melalui Uzumaki menjadi teknik sekali pakai untuk dirinya sendiri. Jadi Uzumaki menjadi semacam gudang yang mampu menyimpan berbagai teknik roh kutukan kelas 1 ke atas. Bukan hanya itu, Uzumaki Kenjaku mampu dimodifikasi menjadi mini Uzumaki dan mampu melubangi tubuh Yuki Tsukumo, membuatnya tidak mampu mengakses sumber energi kutukannya, sehingga mustahil untuk menggunakan teknik kutukan pembalik. Yang bisa dilakukan Yuki hanyalah mengaktifkan teknik kutukannya pada dirinya sendiri, membuat dirinya mempunyai massa yang sangat besar namun dengan tubuh kecil, sehingga Yuki menjadi lubang hitam yang menyedot semua area di sekitarnya. Oke teman-teman, itulah semua teknik maksimum yang ada di Jujutsu Kaisen. Menurut teman-teman, teknik maksimum manakah yang terkuat? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam mi.